Akhirnya kamu bangun. Kamu koma selama 6 tahun. 6 tahun. Apa ini? Ini bekas luka operasi sesar. Saat dibawa ke sini, tubuhmu penuh luka. Saat itu kamu sedang hamil, bahkan tidak ada keluarga di sampingmu. Untungnya ada dana amal keluarga Jiang yang membantumu. Lalu, anakku di mana? Selamat datang kembali, Nona besar. Nona Besar. Pesta ulang tahun yang disiapkan Bos Song untukmu kali ini. Bahkan dari hari Jiang Yanzhou pun diundang. Kamu sangat dihormati. Nona besar kita adalah satu-satunya putri keluarga Song. Tentu saja sangat dihormati. Katanya Paman Jiang sangat tampan. Akhirnya bisa melihatnya langsung. Amnesiamu disebabkan oleh cedera kepala yang parah. Pulanglah dan istirahat yang cukup. Aku ternyata punya anak. Kenapa aku tidak ingat siapa ayahnya? Di mana anakku sekarang? Katanya kamu sudah bangun. Kok masih hidup? Kalau bukan karena kamu dulu nekat belajar ukiran giok sampah, lalu hamil tanpa malu. Aku dan kakakmu tidak akan ingin membunuhmu. Di mana anakku? Apakah kalian yang membawanya? Anak sialan yang kamu lahirkan sudah kubuang. Sudah mati. Dasar kalian! Kenapa melakukan ini? Kenapa membuang anakku? Kenapa? Kamu tidak apa? Ada yang terluka? Mama. Akhirnya kutemukan kamu. Benar-benar anakku. Mama, sekarang percayakan? Lagi-lagi ada yang bawa anak untuk naik jabatan. Tapi perempuan ini cukup cantik. Anaknya sudah besar baru dibawa sekarang. Jangan-jangan mengincar harta anak orang kaya. Bos Chong, jangan-jangan dia menargetkanmu? Hari ini langsung dibawa ke acara, nanti pasti mengaku ayah. Pesta keluarga Song memang. Orang sembarangan saja bisa masuk. Ayah. Lihat, aku menemukan Mama. Cantik sekali. Pura-pura menolak, trik yang bagus. Ayah lihat, ini benar-benar Mama. Kuo hebat sekali, bisa menemukan mama sendiri. Terima kasih, Tuan Song. Terima kasih telah mengadopsi Kuo selama ini. 5 tahun yang lalu. Aku melihat Kuo di samping tempat sampah belakang rumah sakit. Aku melihat Kuo. Selama ini, aku selalu menganggapnya sebagai anakku sendiri. Aku mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah putri tunggal keluarga Song. Dulu khawatir keluarga tidak setuju. Jadi selalu membawanya tinggal di luar negeri. Aku koma di rumah sakit selama 6 tahun. Tidak bisa merawat Kuo. Terima kasih banyak atas perawatannya selama ini. Kamu adalah penyelamat Kuo, berarti juga penyelamatku. Ayah, Mama berubah tidak ingat apa. Kamu harus merawatnya dengan baik. Kalau Kuo sudah bilang begitu. Kalau begitu, Nona Wen, pindah ke rumah keluarga Song. Lebih mudah kita bersama-sama merawat Kuo. Ini tidak baik. Sungguh rendah, sampai anak kecil pun dimanfaatkan. Kenapa tidak cocok? Kamar ayah besar, bisa bagi setengah. Aku setiap hari ingin bersama ayah dan Mama. Iya, semua untuk Kuo. Jangan sungkan. Song Yichen. Kapan seleramu jadi seburuk ini? Apa yang kamu bicarakan? Kakak Chen. Aku kali ini sudah menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Kuo, ini hadiah dari Bibi. Dibuat sendiri untukmu. Cantik sekali. Wah, ada gadis sedang menari. Astaga, ukiran giok yang indah. Nona Jiang memang pantas disebut putri bangsawan. Punya bakat seni yang begitu tinggi.
Ini adalah karyaku. Nona Wen, sepertinya sangat tertarik dengan karyaku ini. Bagaimana kalau kamu jelaskan pemahamanmu tentang ini? Wanita rendahan yang bisa membuang anaknya. Mana bisa dibandingkan dengan seniman sepertiku? Hari ini aku akan membuatmu memalukan di depan kakak Yi Chen. Apa pemahaman yang dia punya? Penari ini berdiri di atas duri. Roknya masih berkibar, terjebak tapi menembus rintangan. Giok yang sempurna. Terjebak. Tapi menembus rintangan. Membentukmu menjadi sempurna. Tidak ada satu kata pun yang salah. Penyidikanmu sangat teliti. Aku ini jelas-jelas seorang putri bahagia yang sedang menari. Tapi Nyonya Wen menyebutku sebagai pejuang perempuan atau apa. Sepertinya Nyonya Wen benar-benar tidak mengerti apa itu seni. Nyonya Jiang, bolehkah aku bertanya, kapan Anda menyelesaikan karya ini? Untuk ulang tahun Koko, aku mulai mengukirnya 3 bulan sebelumnya. Dan baru selesai kemarin. 3 bulan? Tapi tingkat oksidasi batu giok ini menunjukkan karya ini sudah disimpan setidaknya 6 tahun lebih. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia bisa lebih tahu daripada sang pencipta? Nyonya Wen memang sangat mendalam mempelajari karya orang lain. Apa? Sudah menyiapkan bahan sebelumnya untuk mengacaukan acara? Aku hanya menyampaikan fakta. Faktanya adalah kamu sengaja ingin pamer. Nyonya Jiang, lebih baik jelaskan pada semua orang. Mengapa di bagian bawah patung ini harus diukir dengan karakter Oracle? APA? Ada tulisan di bagian bawahnya? Penari wanita tentu saja harus diukir dengan karakter wanita. Di sini aku merasakan sang pencipta ingin mengingatkan semua perempuan. Dalam teks paling awal, karakter wanita adalah orang yang berlutut. Tapi patung penari ini justru berdiri dan menari. Nyonya Wen ini jelas lebih tepat dalam penjelasannya dibanding Nyonya Jiang. Aku agak pusing hari ini. Tapi yang penting Koko suka. Tak perlu pedulikan detail. Dasar perempuan rendahan. Berani mempermalukanku di depan umum. Tunggu saja nasibmu. Song Yi Chen itu polos dan mudah ditipu. Aku berbeda. Dia adalah saudara terbaikku. Jangan harap bisa mendekatiku dengan menginjaknya. Tuan Jiang, narsis itu penyakit, harus diobati. Sengaja main drama seperti ini untuk memancing rasa posesifku. Mengira lebih pintar dari mereka yang langsung menyerang. Kurasa kamu benar-benar sakit. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku datang hari ini untuk menemui ayah anakku. Oh ya? Kalau begitu katakan, kapan kamu hamil? Kapan kamu tidur dengan Song Yi Chen? 6 tahun lalu aku mengalami kecelakaan besar dan kehilangan ingatan sepenuhnya. Kehilangan ingatan? Alasan konyol seperti ini berani digunakan. Kenapa dia berbau kelapa? Sama seperti wanita itu. Sejak 6 tahun lalu, aku selalu menggunakan parfum beraroma kelapa. Untuk menarik perhatianku, kau benar-benar berusaha keras. Kelapa segar, 10 yuan 1. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Sekarang tak perlu berpura-pura lagi, kau masih bilang bukan kau? Aku tidak tertarik pada orang sombong sepertimu. Apa yang kalian lakukan? Tadi aku mengalami hipoglikemia. Beruntung ada Tuan Jiang yang menolongku istirahat di sini. Perlu memanggil dokter? Tidak perlu. Wanita ini muncul terlalu kebetulan. Tidakkah kau merasa curiga? Yan Zhou. Kau terlalu banyak membuat novel detektif. Nona Wen baru bangun dari koma 6 tahun. Mana mungkin punya niat jahat? Nona Wen, bagaimana kalau hari ini kita cepat kembali ke kamar untuk istirahat? Baiklah, baiklah. Aku mau bermain dengan Mama dan Papa. Itu benar-benar merepotkan kalian. Ayo pergi.
Sungguh taktik mundur untuk maju yang bagus. Minumlah yang hangat, biar lebih nyaman. Sebenarnya, kau tak perlu bersikap baik padaku seperti ini. Aku bersikap baik padamu karena sejak pertama kali melihatmu, aku sudah merasa. Ayah mau mengungkapkan perasaan? Bagaimana kalau kita mencoba? Grup Song memiliki dana seni yang bisa membantuku. Kembali ke dunia seni pahat. Song Yichen lembut dan kaya. Juga menghargai perempuan, dan dia ayah angkat Kuo Kuo. Dasar sampah, sudah bangun lama. Kok belum juga mengirim uang? Jika bisa menikah dengannya, tak hanya bisa lepas dari keluargaku, tapi juga bisa tetap dekat dengan Kuo Kuo. Terlalu sempurna sampai tidak nyata. Tuan Jiang. Suka? Bagaimana mungkin aku dengan wanita itu? Tuan Jiang, suka? Sungguh menjijikan. Malam ini Nona Wen juga akan datang ke pesta. Sudah kuduga, dia mencari kesempatan lagi untuk mendekatiku. Aku berencana melamarnya malam ini. Kau serius? Perkembangan kalian terlalu cepat, tak takut dia punya niat jahat? Aku sudah memutuskan. Lagi pula dia adalah ibu dari anakku. Harap kamu tidak berprasangka buruk padanya. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu mengenali posisimu. Orang rendahan yang naik jabatan karena anak. Pantas meminta kakak Yichen melamarmu? Keputusan Bos Song. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tahu tidak, wanita-wanita sebelumnya yang menggoda kakak Yichen. Akhirnya bagaimana? Sekarang masih di rumah sakit jiwa. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Bos Song. Aku ingin melihat keadaanmu yang menyedihkan saat akhirnya dibuang. Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Dokter Song. Beruntung kamu membuat laporan DNA palsu itu. Song Yichen sama sekali tidak curiga. Ya, tes DNA semacam ini, dengan sedikit uang bisa diselesaikan. Ternyata memang penipu. Malam ini, aku akan membongkarmu di depan umum. Guo allergy Peach. Kalau kakak Yichen tahu kamu menyakiti anak, lihat apakah dia masih mau mempertahankanmu. Wanita jahat masih ingin memanfaatkanku untuk menyakiti mama. Tunggu saja. Aku lihat bagaimana kamu memalukan diri di depan ayah. APA? Masih ingin menyakiti anak lagi? Asalkan anak ini diam, semua orang di sini hanya akan percaya padaku. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Wanita seperti ini pantas jadi ibu? Karena dia bukan ibu kandung anak ini. Dia memalsukan laporan DNA hanya untuk mengincar kekuasaan keluarga Song. Bisa-bisanya ingin masuk ke kalangan atas dengan cara seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Kamu gila uang ya? Aku tidak memasukkan bukti, jangan asal menuduh. Wanita seperti kamu sudah sering kulihat. Sama seperti selingkuhan suamiku, menjijikkan. Hari ini aku akan memperlihatkan pada semua orang. Sebenarnya dia seperti apa. Dia berasal dari desa, tidak hanya punya ayah penjudi, tapi juga ibu yang cacat. Dia benar-benar wanita murahan. Tenang saja, urusan keluargaku tidak perlu kamu urusi. Semoga kamu tidak menyesal. Ayah, Tante Jiang mengganggu aku dan mama. Cepat selamatkan kami. APA, Lepaskan aku harus menyelamatkan Kuo Kuo. Jangan pura-pura baik di sini.
Kalau bukan karena kamu, dia bisa sakit? Aku punya obat yang bisa menyelamatkan Kuo-Kuo. Kamu ingin menyelamatkannya? Merengkeklah dari sana. Ya Tuhan, kalau bisa merangkak sejauh ini, tangan dan kakinya pasti akan hancur. Baik, aku akan merangkak. Serpahan kakak ITU sudah menyusuk tulang lutut. Nanti pasti harus pakai kursi roda. Kuo-Kuo, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu ibu. Cepat merangkak, nanti anaknya tidak bisa bertahan. Aduh, merangkak pelan sekali. Pasti bukan anak kandung. Kamu akan masuk neraka. Teman-teman di live streaming, aku yakin dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Lebih lambat lagi, detak jantung anaknya akan berhenti. Berikan obat itu padaku. Ada 100.000 orang yang menonton di live streaming. Top donor memintamu. Untuk meniru suara anjing lagi, dia akan memberimu hadiah roket. Oh, hampir lupa. Sekarang melihat wajahmu sangat mengganggu. Kamu bilang, kalau tidak ada wajah ini, bagaimana kamu bisa menggoda pria? Jiang Yihuan, kamu akan menyesal. Hanya dengan kamu, membuatku menyesal? Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Cepat gores wajahnya, orang rendahan seperti ini. Harus diberi pelajaran, bagaimana kalau di wajahmu digambar sarang laba-laba? Masih ada pria yang mau melihatmu? Maaf ya, mimpimu menjadi orang kaya, sudah berakhir. Berhenti. Kalian ngapain? Wanita ini, dia ingin membunuh Kuo-Kuo. Aku tidak. Di mana Kuo-Kuo? Kakaki-chan, jangan terdepan. Dia bukan ibu kandung Kuo-Kuo. Kakap. Ini laporan tes DNA yang aku sendiri cari. Wen Yu adalah ibu kandung Kuo-Kuo. Percaya ini pertama kali dan terakhir kalinya. Keluarga Jiang tidak bisa menerima aib seperti ini. Ya Tuhan, ternyata kamu adalah wanita jahat ini. Kamu sudah mempermalukan keluarga Jiang, padahal aku pikir kamu adalah wanita bangsawan. Membuat seorang ibu merangkak di atas serpihan kaca. Kamu masih manusia? Aku sebelumnya mendengar langsung Nona Wen berkata, dia memalsukan laporan DNA. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal ini. Mengapa Nona Jia memfitnahku? Kamu berani menjebakku, kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Kakap. Kalau bukan karena keluarga Jiang, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona Jiang, aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau ingin membunuhku? Jangan pura-pura jadi korban di sini. Kakaki-chan, dia hanya berpura-pura. Aku benar-benar mencintaimu, aku takut kau tertipu. Kau mungkin anak angkat keluarga Jiang, tapi kau mempermalukan kami. Kalau kau berani membuat masalah lagi, aku tidak akan ragu mengusirmu dari keluarga Jiang. Hari ini adikku tidak tahu diri. Aku minta maaf atas namanya kepada Nona Wen. Aku pasti akan memberimu kompensasi yang memuaskan. Aku akan bertanggung jawab atas lukamu. Kalau begitu, aku tidak akan menuntut lebih. Aku yakin Nona Jiang pasti tidak sengaja. Masih saja berpura-pura di sini. Wanita ini benar-benar diremehkan. Pergi. Wen Yu, kau tunggu saja. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Dia sepertinya tidak semenakutkan yang dikabarkan. Tuan Jiang, terima kasih untuk hari ini. Wanita licik sepertimu, ingin mendapatkan simpati siapa? Kau bisa menebak sesukamu. Aku sudah tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Tuan Jiang.
Suka, Tuan Jiang? Berhenti. Jangan berpikir untuk bermain-main lagi. Gila. Nona Wen. Aku minta maaf karena tidak bisa datang tepat waktu kemarin. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Untuk menghilangkan rumor di luar, menikahlah denganku. Boleh? Aku ingin memberikanmu dan kuo-kuo keluarga yang utuh. Baik, aku setuju. Ayah dan ibu akan menikah. Aku akan mengadakan pesta pernikahan minggu depan. Dan saat itu, akan mengumumkan statusmu secara resmi. Aku ingin menjadi anak bunga. Aku juga ingin adik laki-laki dan perempuan. Tuan Wen, putrimu akan menikah dengan keluarga kaya. Kau tidak mau datang? Putriku mendapatkan suami kaya. Tidak memberitahu aku sama sekali. Ini ayahku, kakakku, bagaimana mereka bisa tahu? Pesta pertunanganku. Kalian datang ke sini untuk apa? Adik iparku kaya raya, pasti tidak masalah dengan ini. Kami tidak menyambut kalian di sini, silahkan pergi. Dari mana datangnya pengemis ini? Di mana satpamnya? Bau alkohol, menjijikkan sekali. Kenapa? Mereka memukulku sampai jadi tumbuhan. Dan membuang anakku, sekarang. Malah datang untuk menghancurkan kebahagiaanku. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah keluarga dari Song. Keluarga Nona Wen. Anak perempuan tunangan, mana mungkin ayahnya tidak datang. Adik, meskipun kau menikah dengan keluarga kaya, jangan lupakan asalmu. Ayo. Di mana mertuaku? Aku mau minum bersamanya. Aku tidak punya keluarga seperti ini. Aku minta kalian pergi. Dasar anak durhaka. Naik pangkat. Lalu tidak mengakui ayahmu sendiri, ya? Ayo semua lihat, nyonya muda keluarga Song. Bahkan ayah kandungnya sendiri tidak diakui. Siapa yang berani membuat keributan di pesta tunangan anakku? Istriku yang malang, sekarang masih terbaring di rumah sakit. Butuh uang untuk menyelamatkan nyawanya. Anak tidak tahu terima kasih ini, tidak memberi sepeser pun. Ibu bekerja keras, sampai lumpuh demi membiayaimu belajar ukir. Sekarang kau sudah jadi Phoenix yang bertengger di ranting tinggi. Bahkan ibu kandungmu sendiri tidak kau pedulikan. Terlihat elegan, tapi ternyata tega sekali. Biaya pengobatan ibu kandung pun tidak mau bayar, sungguh anak durhaka. Kalian berbohong. Kalian yang memukul ibu sampai masuk rumah sakit. Uang pengobatan yang kuberikan untuk ibu, kalian rampas semua. Omong kosong. Ibu sekarang bahkan tidak bisa beli obat. Kurus tinggal tulang, lihat kami. Miskin sampai hanya bisa pakai baju compang-camping. Sedangkan kau, pakai emas dan perak, hidup sebagai nyonya kaya. Nona Wen, mengapa harus bersikap? Ya Tuhan. Dosa apa yang telah kulakukan? Sampai punya anak durhaka seperti ini. Wen Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku butuh penjelasan darimu. Baik. Kalian mau penjelasan, ya? Kenapa melepas baju di depan umum, mau menari striptis? Orang miskin memang bisa melakukan apa saja.
Gadis ini ternyata penuh bekas luka. Sejak kecil, aku menghidupi diri dan membiayai sekolah dengan menjual kelapa. Tapi uang yang sedikit itu selalu dirampas oleh ayah dan anak ini. Buang-buang uang belajar ukir. Cepat berikan uangnya. Ternyata wangi kelapa di tubuhnya bukan untuk menarikku. Ini hadiah ulang tahunku yang ke-15. Karena ikut kelas ukir, Orang lain bayar 30.000, seharusnya aku jual saja. Ternyata dia benar-benar paham ukiran. Aku sangka hidupnya begitu sulit, aku malah mengira dia punya niat jahat. karya pertamaku ditukar dengan uang judi mereka selama 3 hari. Kau berani main-main sampai hamil. Mas kawin 100.000 ku hangus. Hari ini kebunuh kau sampai. Cubana kau. Karena aku hamil kuokuo, mereka anggap aku tak laku dijual. Memukulku sampai jadi vegetatif. Aku terbaring sendirian di rumah sakit selama 6 tahun. Setelah siuman, mereka terus menghisap darahku. Jadi, penjelasan apa lagi yang kalian mau? Kak, Jawanita Kakaki-chan. Bangsat. Kalian berdua bangsat. Kalian mematahkan kakiku. Uang penyelamat dari Xiaoyu dirampas semua. Sekarang, kalian datang lagi membuat keributan hati nurani kalian. Dimanakan anjing? Wanita gila. Jangan asal bicara di sini, kalian ini. Mau apa sebenarnya? Orang. User Mirka. Kalau mau menikahi putriku, harus bayar. Kalau tidak, hari ini kami takkan pergi. Putrimu itu. Kami tak sanggup. Keluarga Song membatalkan pertunangan. Ayah, apa yang kau katakan? Paman jangan begitu. Nona Wen bisa dekat dengan keluarga Song. Pasti sudah berkorban banyak. Tak terbayangkan. Dia tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Keluarga Song kok punya menantu seperti ini. Keluarga memiliki penjudi dan kecenderungan kekerasan. Maaf, karena keluarga saya membuat pesta pertunangan menjadi begitu memalukan. Tapi inilah saya. Saya tidak bisa mengubah latar belakang saya. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan, saya menerimanya. Jangan bicara seperti itu. Bagaimana mungkin saya merendahkanmu? Bagaimanapun juga, saya tidak akan membatalkan pertunangan. Bos Song, keluarga tunangan Anda, terang-terangan memeras di pesta pertunangan. Apa tanggapan Anda? Ini adalah tindakan individu dalam keluarga. Tidak ada hubungannya dengan Wen Yu, menurut sumber terpercaya. Ayah Nona Wen memiliki hutang judi yang besar. Apakah Anda khawatir ini akan mempengaruhi reputasi grup Song? Saya percaya. Saya, Wen Yu. Bos Song, tidak baik. Saham Song mulai anjlok. Apa? Ayah, kamu kenapa? Cepat panggil ambulans. Ayahku terkena serangan jantung. Saham Song anjlok. Para pemegang saham mempertanyakan kelayakan pernikahan ini. Apa yang ingin Anda jelaskan? Bagaimana saya menghadapi keluarga? Bagaimana menghadapi dewan direksi? Haruskah pertunangan dibatalkan? Tidak bisa. Saya berjanji akan melindungi mereka, ibu dan anak ini. Akankah Song menghentikan semua proyek kerjasama? Semakin anjlok sahamnya, Yi Chen semakin tidak mungkin menikahinya. Drama ini benar-benar lebih menarik dari yang diharapkan. Tapi, bisnis Song yang berusia ratusan tahun tidak boleh hancur di tangan saya. Saya harus, tidak baik, sudah ada merek yang mulai memutuskan kerjasama dengan Song. Mengakhiri kerjasama. Semuanya, saya umumkan, pertunangan saya dengan Nona Wen Yu dibatalkan segera. Mulai hari ini, saya dan Nona Wen Yu tidak ada hubungan lagi. Dibandingkan dengan semua ini, saya memang tidak berarti.
Yanyo, saya harus mengantar ayah ke rumah sakit. Wardawan di sini, tolong atasi untuk saya. Hari ini semuanya salah paham, harap semua tidak melaporkan sembarangan dan memfitnah Nona Wen. Mengapa Anda peduli dengan wanita sahabat Anda? Apakah kalian memiliki hubungan lain? Apa keistimewaan Nona Wen ini sebenarnya? Jika masih ada yang berspekulasi dan melaporkan sembarangan, keluarga Jiang tidak akan memaafkan. Munder. Ini bukan kalian nayonya song kita? Kenapa jadi besa koyak begini? Kak Yuhuan, dia kan anak seni. Cuma nggak tahu, yang diukir itu giok atau lelaki. Aduh. Ranjang kakak Ichen susah didaki ya? Memar di kaki ini pasti bukan hasil sehari 2 hari. Astaga, Nona Wen, kamu juga kerja sampingan begini. Mau tidak, aku kenalin sugar daddy yang lebih baik. Jiang Yihuan. Asal memar di kakiku, kamu yang paling tahu. Kenapa? Mimpi jadi nyonya kayak pecah. Sekarang jadi putus asa. Tapi keluarga anjing kalian memang lucu. Cuma beberapa gerakan sudah bisa dorong kamu ke neraka. Siapa yang bilang anjing liar? Kelakuan begini mau jadi wakil direktur Song? Gaya kamu. Jadi satpam saja nggak layak, minta mahar 8,8 juta lagi. Seluruh keluarga kalian dijual pun nggak sampai segitu. Coba ulangi sekali lagi. Kamu masih punya harapan menikah dengan keluarga Song? Menikah dengan keluarga Song? Mimpi kali. Transfer sekarang juga, atau aku gebukin kamu. Kalau gini, barang ini bakal nyangkut di tangan. Ini yang tahun lalu. Seharusnya aku bunuh kamu waktu itu. Kalau bisa, bunuh aku hari ini. Hari ini pasti kebunuh kamu. Berhenti semua. Tanda tangani ini. Kenapa aku harus tanda tangan? Urusan keluarga kami, urusanmu apa? Setelah diperiksa, Wen Ming terlibat banyak kasus penagihan utang dengan kekerasan. Di kasino Jinsha, meminjam 30 juta. Di lintah darat, pinjam 5 juta dengan bunga tinggi, dan bukti kamu jual minuman palsu minggu lalu. Perlu tidak aku antar kalian ke kantor polisi? Punya uang bisa semena-mena? Kalau nggak mau dipenjara seumur hidup, tanda tangani perjanjian ini sekarang. Mulai sekarang, kalian dan Wen Yu nggak ada hubungan lagi. Aku nggak mau masuk penjara. Ini semua ayahku, dia yang suruh aku begini. Aku nggak tahu apa-apa, nggak ada hubungan denganku. Dasar Beijinggan. Aku bapakmu, berani beraninya kau kianati aku. Bawa pergi. Tunggu. Aku tanda tangan. Putus rezekiku. Masukkan mereka ke penjara. Dijebloskan ke penjara. Ya, aku akan membunuhmu. Maaf. Selesai, pasti Zhang Shao akan marah. Wen Yu, jangan berpura-pura di sini. Kamu ingin mati? Bagaimana mungkin pangeran ibu kota ini bisa menerima penghinaan dan pelecehan seperti ini? Nona Wen pasti mati kali ini. Aku benar-benar tidak menyangka kamu. Kali ini kamu sudah menyinggung kakakku, bersiaplah menerima akibatnya. Hidup begitu sulit. Jiang Yanyo. Nona Wen, tadi di depan wartawan. Itu hanya taktik sementara. Aku juga melakukannya demi saham dan reputasi keluarga Song. Memang tidak ada pilihan lain. Aku tahu. Malam ini memang aku yang salah menanganinya, tapi aku bisa memberimu kompensasi. Kartu ini tidak ada batasnya, kamu bisa. Tuan Song. Tidak perlu. Maaf. Aku juga terpaksa.
Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti semuanya. Ambillah ini. Kapanpun kamu butuh bantuan, Aku akan selalu ada di belakangmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Sungguh tidak perlu. Aku percaya dengan kedua tanganku ini. Bisa menciptakan nilai diriku sendiri. Pergilah. Untuk kejadian hari ini, terima kasih banyak. Aku akan membalas budimu dengan baik. Waktu itu kudengar kamu bilang bisa mengukir. Sedikit tahu, dulu pernah membuat beberapa. Tapi pasti tidak bisa dibandingkan dengan karya seni koleksimu. Mengandalkan diri sendiri itu yang benar, aku harus segera membangun kembali karirku. Aduh, sakit sekali. Sakit di mana? Di sini sakit? Ke bawah, Di sini. lagi ke bawah. Di sini juga sakit? Kamu bohong. Membalas budi harus ada caranya. Misalnya, gunakan mulutmu untuk menyuapiku minum obat. Maaf Jiang Xiao. Kuo. Nona Wen, desainmu sangat luar biasa. Kamu bisa mencobanya dulu di studio. Jika teknik ukirmu memadai, aku bisa merekomendasikanmu ke kantor pusat. Terima kasih. Nona Wen, Maaf. Karya ini terlihat sangat istimewa. ini adalah koleksi langka yang dibeli oleh keluarga Jiang 6 tahun lalu di pameran ukiran Datuk Internasional. Katanya ini adalah karya terakhir seorang pemahat jenius. berikan padaku. Lepaskan, berikan padaku. Sampah. Sayangnya, Bos Jiang dulu membelinya dengan harga mahal, tapi tidak pernah berhasil menemukan sang master itu sendiri. Semua karya langka ini juga dibuat oleh sang master. Ini semua adalah koleksi Bos Jiang. Ya, yang paling berharga adalah patung Buddha tanpa wajah ini. Continue dulu, Galeri Harta Karun Saint di Paris. Ini membelinya dengan harga mahal, tapi Bos Jiang bersikeras tidak menjual. Wah, pasangan emas dunia bisnis datang. Wen Yu, jangan overthinking ya. Hari ini ulang tahun Yihuan. Aku cuma datang untuk membelikannya hadiah. Selera Yichen memang selalu bagus, seperti dulu. Dia menghabiskan 50 juta untuk membelikan kepada Dar Myanmar, semua orang suka. Yihuan. Aduh, gaya Breaking the Cocoon ini, kok mirip banget dengan karyaku. Maksud Nona Jiang, Nona Wen menjiplak? Katalog gambarku sebelumnya memang dicuri. Tak disangka, ternyata Nona Wen yang mencurinya. Nona Jiang, jangan asal bicara. Tak disangka dia seperti ini, penjiplak. Pantasan tiba-tiba jadi terkenal. Ternyata modanya mencuri ide orang. Jangan asal bicara, aku percaya Wen Yu. Pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Nona Wen, tak kusangka kau bisa melakukan hal seperti ini, tapi tidak apa-apa. Asalkan dia meminta maaf padaku, aku pasti akan memaafkanmu. Nona Jiang, aktingmu kalau tidak jadi aktris. Sungguh sayang. Kalau Nona Jiang bilang, aku yang menjiplak karyanya. Apa buktimu? Bukti? Karyaku pernah jadi headline. Gaya karyaku sudah terkenal, jelas-jelas kau yang menjiplak. Kalau begitu, ini memang mirip dengan karya Nona Jiang. Bahkan tulisan bunga khusus yang diukir di dasarnya juga sama. Penjiplak tak tahu malu. Tulisan bunga saja tidak diubah,
tidak punya otak ya? Jika Nona Jiang bilang, aku yang menjiplak gaya karyanya. Mari kita buktikan di sini. Gaya siapa sebenarnya? Ngapain so kuat? Ya ampun. Ini, teknik ukiran Yus yang sudah punah? APA? Jadi dulu aku membeli karyanya? Karya ini? Teknik ini? Apakah dia? Nona Jiang, apakah di buku sketsamu ada langkah-langkah detail teknik ini? Jangan-jangan Nona Jiang yang plagiat? Tidak mungkin. Mana mungkin aku menjiplak? Kalau begitu, Nona Jiang, tunjukkan keahlianmu di sini. Aku seniman, mana bisa sembarangan demo di sini? Aku tak pernah menjiplak karya siapapun. Selama aku menghilang, banyak karyaku dijual keluarga, aku tidak tahu siapa yang memakai karyaku tanpa izin. Soal tulisan bunga yang kalian sebut, di karyaku tak pernah berubah. Tulisan bunga ini sebenarnya adalah W, inisial namaku. Jangan-jangan, dia maestro yang hilang itu? Jadi selama ini, karya pemenang Jiang Yihuan. Semua hasil curian? Pantasan gaya dan karyanya tiba-tiba berubah. Rupanya pasokannya putus. Kalian ngomong apa? Ini semua karyaku. Zhang Yihuan, kau benar-benar melakukan hal ini? Aku minta kau minta maaf padawannya. Aku tak akan minta maaf. Ngapain minta maaf pada orang rendahan? Mencuri jerepayah orang, malah balik tuduh. Benar-benar memuakkan. Pergi dari dunia seni. Kau tak pantas dapat penghargaan. Wenyu, Pengginen Haryani. Aku pasti akan menuntut balas darimu. Tak kusangka, orang yang kukagumi selama bertahun-tahun ternyata dia. Bawakan aku batu giok darah naga itu. Baik. Batu giok darah naga. Yang 6 tahun lalu dilelang di Inggris dengan harga $1 miliar. Batu giok darah naga. Ini adalah batu giok paling langka dan berharga di dunia. Hadiahkan pada Nona Wen. Keahlian yang baik memang harus dipasangkan dengan batu giok yang bagus, benar-benar. Banyak oleh Euchre. Tidak berhasil meminjam batu ini, satu pahatan saja. Nilainya langsung melonjak jutaan. Kakak, kamu gila. Barang yang sangat berharga ini. Banyak ahli yang memohon tidak dapat, kamu memberikannya padanya. Yayanyo, benda yang di dunia ini hanya ada 5 kilogram. Kamu memberikannya pada seorang pemula untuk berlatih. Bukankah ini terlalu berisiko? Bos Jiang, ini terlalu berharga. Lebih baik kamu ambil kembali kalau aku gagal. Aku tidak bisa menggantinya. Tidak apa-apa. Kalau rusak, aku akan memberimu yang baru. Kalau satu tidak cukup, 2. Ukirlah sampai kamu puas. Astaga, kalau bisa menyelesaikan satu karya dengan bahan ini, bisa langsung masuk nominasi penghargaan Tiangong tahun depan. Dewan Yuri Final, kalau begini. Bukankah Nona Wen bisa langsung melesat? Keluarga Jiang selalu menghargai bakat, cahayamu tidak akan terpendam. Hanya akan semakin bersinar. Kalau begitu, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Bos Jiang. Kalau begitu, setelah ukiran selesai, mari kita lihat hasilnya bersama. Memang pantas jadi ibu Kuo-Kuo. Sama hebatnya dengan Kuo-Kuo. Ternyata dirinya yang sebenarnya begitu bersinar. Ayah, tunggu. Masih ada waktu untuk merebut kembali ibu. Wenyu, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Dengan APA? Orang desa, dengan apa bisa mendapatkan segalanya? Kamu tidak akan bisa sombong lama.
kamu dulu sangat menyukaiku. Melihatku sakit karena obat tradisional, pasti tidak akan tinggal diam malam ini. Ayo kita langsung ke tahap serius. Halo. Wen Yu, tunggu. Tuan Song, ada apa? Aku. Kakak Yichen, kenapa kamu berkeringat banyak? Ada urusan mendesak di studio, aku pulang dulu. Nggak ganggu deh. Wen Yu. Jangan pergi. Wen Yu. Kakak Yichen, kalau kamu nggak enak badan, aku antar kamu ke kamar dulu. Jiang Xiao, kamu kebanyakan minum. Ada perempuan yang kasih aku obat. Tolong aku. Oke, aku panggilkan dokter buat kamu. Tahan ya, aku nggak bisa maksa dia. Kamu sekarang baik-baik aja. Kuo jatuh luka di Hotel Imperial kamar 2808. Cepetan datang. Kamu mau kemana? Kuo kenapa? Ah. Kak, Nona Wen, kenapa kalian datang? APA. Guo, kenapa? Jadi kalian panggil aku ke sini buat nonton adegan ranjang? Wen Yu, Pukin Bajitu. Bukan seperti yang kamu lihat. Aku dikasih obat, makanya aku. Jiang Yanyo lebih baik sakitin sendiri daripada maksa aku. Tapi dia, HMPH. Karena kamu udah sama Yihuan begini, kamu harus tanggung jawab sama dia. Keluarga Jiang akan nunggu kamu lamar dia. Pukin, Wen Yu. Aku bisa jelasin, aku. Tuan Song, selama kamu masih tulus sama Kuo, kita tetap teman. Soal yang lain, sudah berlalu. Aku akan berusaha jadi ibu yang bikin Kuo bangga, tanpa bergantung sama siapapun. Paman, aku dan kakak Yichen punya anak. Hahaha. Bagus. Ternyata Yichen nggak mandul. Dokter itu pasti dokter gadungan, hahaha. Wen Yu, jangan harap bisa lawan aku. Kakak Yichen cuma milikku. Kuo adalah darah dagingku, bukan alat yang bisa mereka panggil dan buang seenaknya. Jangan takut, aku temenin kamu jemput anak. Mulai hari ini, anak ini, keluarga Jiang yang urus. Anakku, tidak perlu kamu urusi. Mulai hari ini, Kuo tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Songmu. Dia hanya anakku, Wen Yu seorang.
Tidak. Dia akan menjadi mutiara keluarga Jiang. Kakak, bagaimana bisa anak seperti ini masuk ke keluarga Jiang? Diam. Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan membuatmu tidak bisa masuk ke keluarga Jiang seumur hidup. Mama. Ayah, ayo pulang. Laporan pemeriksaan kesehatanmu menyatakan kamu mandul. Lalu, jelaskan padaku, bagaimana bisa kamu hamil? Kakak Yi-chen, penyakitku ini akan segera sembuh, tapi tenang saja. Kita masih bisa punya anak lagi. APA, kau berani berpura-pura hamil untuk menipu kami? Dan membuat kami mengusir Kuo-Kuo? Paman, aku benar-benar mencintai kakak Yi-chen. Kumohon, izinkan kami bersama. Pengual, user Penepu ini. Jangan paman, aku tidak benar-benar ingin menipu kalian. Paman, Jangan pernah kulihat wajahmu lagi seumur hidup. Kuo-Kuo, ayah salah. Ayah belikan kue favoritmu. Xiaoyu, jangan pergi. Aku ditipu oleh Jiang Yihuan. Kita sampai seperti ini karena ulahnya. Sekarang aku mengerti semuanya. Berikan aku kesempatan lagi. Bos Song, hormatilah dirimu. Kita bersaudara, tapi kau merebut wanita dan anakku. Kau sendiri yang mengusir mereka. Kapan aku merebut? mata anak ini sama persis seperti Yanyo waktu kecil. Parfum nenek wangi sekali, seperti taman. Benarkah? Wah, mulutmu manis sekali. Terima kasih telah membantu kami kali ini. Tapi Kuo bagaimanapun juga. Keluarga Jiang sudah mengakuinya sebagai putri kami. Kamu tidak perlu khawatir. Kalian tidak memiliki hubungan darah, tidak perlu mengadopsinya. Aku sekarang sendirian, bisa membesarkan Kuo dengan baik. Di masa depan, kamu juga akan punya anak sendiri. Aku suka anak ini. Ini sudah cukup. Dia adalah mutiara keluarga Jiang. Aku adalah ayahnya. Ebyo, Nona Jiang, tolong bicara dengan sopan. Kuo adalah harta yang bisa kutebus dengan nyawa. Bukan anak liar seperti yang kau katakan, aku sudah tahu. Semuanya tidak akan berubah. Masih akan terulang kembali. Wanitaku dan anak perempuanku. Tidak ada hak kalian untuk ikut campur. Keputusan yang sudah kubuat. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kuo memanggilku ayah. Seumur hidup aku akan mengakuinya sebagai anakku. Nona Wen juga adalah wanita yang kukenali. Dia tidak menipumu. Ini semua adalah keputusanku. Jika ada yang menyusahkannya lagi, aku tidak akan memaafkan. kalau kau sudah memutuskan, aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ihuan, keluarga Tidak Bol Sailing Menyikiri. Jangan marah pada kakakmu. Dengan apa dia, keluarga Song juga menginginkannya. Karena kau, aku akan membunuhmu wanita jahat. Yan Yo. Ternyata kau sama seperti Kuo. Sama-sama memiliki darah hal negatif. Kalau bukan karena pengaruh keluarga Jiang, bisa mendapatkan golongan darah ini, kau sudah tidak bernyawa. Mengapa harus seperti ini untukku? Golongan darah Kuo ternyata sama denganku. Dan kita berdua alergi terhadap buah persik. Hei, hasil laporan DNA sudah keluar belum? Bos Jiang sudah keluar. Laporan DNA. Nona Wen, mengapa kau masih di sini? Anakku hampir kehilangan nyawa karena kau telah menghancurkanku. Kau harus masuk neraka. Tenanglah, aku akan pergi bersama anak ini. Aku tidak pernah berpikir untuk mengandalkan keluarga Jiang.
Hasil DNA Bos Jiang sudah keluar. Anda adalah ayah biologis Kuo Kuo. APA. Anak itu benar-benar keturunan keluarga Jiang, bagaimana mungkin? Wan Yu ternyata adalah wanita itu 6 tahun lalu. Apakah 6 tahun lalu tidur dengannya? 99,99%, ini benar-benar darah daging keluarga Jiang. Tenanglah, aku tidak berniat mengandalkan anak untuk naik pangkat. Aku hanya ingin melindungi anak perempuanku. Jangan biarkan dia terluka lagi. Wen Yu, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Jangan dipikirkan. Aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Tidak mungkin. Wanita ini, bagaimana mungkin dia? Melahirkan anak keluarga Jiang? Dia tidak pantas. Yihuan, aku baik hati mengangkatmu. Tapi kau membuat banyak kesalahan dan hampir membunuh kakakmu. Kami sudah melapor ke polisi. Pergilah ke penjara dan renungkanlah. Jangan ibu. Kakak, aku tahu salahku. Kumohon maafkan aku, ibu. Aku bisa pulang besok. Jangan nakal, lukamu belum. Dokter bilang aku pulih dengan baik. Mau periksa? Kau bohong padaku. Kuo Kuo butuh adik. Kita harus cepat. Aku. Jangan nakal, ini rumah sakit. Apa masalahnya dengan rumah sakit? Biarkan semua orang melihat betapa mesranya aku dan Nyonya Jiang. Jangan buru-buru. Lihat. Giok ini adalah pemberianmu, sekarang kuberikan padamu. Bertemu denganmu, aku baru tahu cinta bukan sekadar cinta pada pandangan pertama. Tapi perlahan tenggelam, dari prasangka menjadi peduli. Dalam ujian, kita temukan ketulusan. Jika tidak ingin menghabiskan sisa hidup di penjara, tanda tangani perjanjian ini sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka. Hidup begitu sulit. Tidak apa-apa. Kalau rusak, aku akan memberimu yang baru. 1 tidak cukup, 2 saja. Sampai kau puas. Apa yang kutetapkan? Terima kasih. Kau yang terukir di hatiku.